Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi dengan channel Gerbang Pemulihan. Dalam teaching series kali ini, saya ingin membagikan tema tentang jiwa manusia. Mari kita buka ayatnya di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya satu ayat ini nanti kita akan dapat banyak sekali pengertian tentang jiwa manusia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada dua kata yang saya soroti dari ayat ini. Kata yang pertama yaitu dekat, dan kata yang kedua yaitu tenang. Satu pertanyaan yang perlu kita kemukakan adalah, dekat Allah itu seperti apa? Di sini dikatakan pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, dekat Allah itu seperti apa, saudara? Sebagian orang mengatakan bahwa dekat dengan Tuhan itu adalah satu aktivitas di mana dia rajin ibadah, rajin ke persekutuan, satu aktivitas rohani, saudara. Apakah seperti itu dekat dengan Allah? Ada lagi sebagian yang mengatakan dengan simbol-simbol bahwa kalau saya dekat dengan Allah pakai simbol-simbol nih, pakai perhiasan-perhiasan dan yang memunculkan salib dan sebagainya, saudara. Apakah itu dekat dengan Allah? Lalu pertanyaan yang kedua, kondisi apa yang membuat manusia kita itu menjadi tidak tenang, saudara? Nah, saya akan mulai dari pertanyaan yang kedua ini, baru nanti kita akan dalami lagi tentang jiwa manusia, saudara. Kondisi apa yang membuat kita tidak tenang? Setidaknya saya mendapati 5 hal ya, yang saya lihat itu seringkali membuat kita terusik ketenangan kita selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, tentu saja kita saat ini sama-sama menghadapi satu kondisi, yaitu pandemi COVID-19, di mana tiba-tiba banyak orang itu menjadi takut akan yang namanya kematian, saudara. Walaupun kita juga dengar dari berita-berita bahwa sebagian masyarakat kita juga nggak takut ya, saudara, dengan tidak memakai masker, tidak menjalani protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi, bahwa dengan adanya virus ini, tiba-tiba manusia takut, saudara, dan mulai mengerti arti penting daripada menjaga diri, arti penting daripada menjaga kesehatan kita, saudara. Hanya karena virus, orang menjadi tidak tenang, saudara. Dunia ini sedang digoncang oleh satu virus pandemi, virus COVID-19 yang luar biasa hebat, saudara. Sampai kena kepada siklus hidup manusia, mulai dari bisnis, mulai dari pekerjaan, mulai dari cara kita berperilaku, cara kita bersosialisasi, itu sangat dipengaruhi sekali. Tiba-tiba sekarang kita mulai diingatkan untuk jaga jarak. Saya yakin bahwa virus ini, namanya juga virus, saudara, itu menggoncangkan kita. Bagi sebagian kita mungkin tidak tenang. Jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan nanti keluarga saya kena. Itu kira-kira kekhawatiran yang terjadi, yang membuat hidup ini menjadi tidak tenang. Lalu yang kedua, ada keluarga yang mungkin sudah sekian lama menikah, belum punya anak, saudara. Sekian tahun, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun belum diberikan keturunan, sehingga mulai tidak tenang, saudara. Kapan saya punya anak ini? Ada lagi yang tidak punya pasangan atau belum punya pasangan. Di usianya yang mungkin sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, saudara, belum juga punya pasangan, atau mungkin juga belum punya pacar. Kondisi ini tentu saya yakin akan membuat kehidupan kita menjadi tidak tenang, saudara. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah kematian, saudara. Tentu saja banyak orang yang takut mati. Karena kematian, kehidupan ini pasti ada akhirnya. Kematian itu yang menentukan hidup kita apakah selamat atau tidak, saudara.
Sehingga orang tidak tenang ketika mungkin kena penyakit yang kronis dan sudah divonis dokter mungkin 1 bulan tidak tertolong, sehingga mulai bertanya-tanya, wah, kalau nanti saya mati bagaimana? Saya mau masuk kemana? Hal itu yang membuat orang tersebut menjadi tidak tenang, saudara. Lalu yang keempat, yaitu terjerat hutang. Terjerat hutang membuat orang tidak tenang, tidak nyaman karena dia dikejar-kejar. Dia dikejar-kejar oleh penagih hutang, saudara. Dan ketika dia ada satu permasalahan di mana tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus membayar, ini merupakan satu faktor atau kondisi yang membuat kehidupan manusia menjadi tidak tenang, saudara. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu dosa atau melakukan dosa. Ketika manusia melakukan dosa, di dalam hatinya dia berdebar-debar. Di dalam hatinya dia muncul satu perasaan, yaitu takut, ya, tidak tenang, saudara. Orang yang melakukan dosa itu adalah kondisi di mana dia tidak tenang, saudara. Tidak ada dosa yang membuat manusia itu nyaman, saudara. Nah, kita akan mulai masuk ke pertanyaan yang pertama, karena ini saya balik ya, tadi yang kedua dulu kita mulai. Yang pertama, dekat Allah itu seperti apa? Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang tadi kita baca, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Terjemahannya kurang begitu tepat, ya. Kita akan lihat, kita akan bandingkan dengan King James Version. Saya akan buka di dalam Mazmur 62 tadi, ayat yang kedua. Di dalam Alkitab King James Version dikatakan seperti ini, saudara. Truly my soul wait upon God, from him comes my salvation. Terjemahnya kira-kira begini, sungguh jiwaku menunggu, menantikan Allah, daripadanya lah keselamatanku, saudara. Nah, dekat Allah itu ternyata dimulai dari kata jiwa, saudara. Nah, apa itu jiwa, saudara? Di dalam teologi ada yang namanya pengajaran, yaitu namanya trikotomi, di mana trikotomi ini suatu ajaran yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri atau terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tubuh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Dalam kesempatan lain mungkin nanti akan saya jelaskan apa itu tubuh, apa itu roh. Dan hari ini kita akan bahas yaitu tentang jiwa. Nah, jadi dekat Allah ini dimulai dari jiwa. Sungguh jiwaku menantikan Tuhan, menantikan Allah. Nah, jiwa, kita tahu ya, tentu ada ilmu yang namanya psikologi, yaitu ilmu tentang yang mempelajari tentang jiwa manusia. Ternyata jiwa manusia ini adalah kunci di mana kita bisa berjumpa atau bertemu dengan Tuhan. Arti dari soul, ya, atau jiwa dalam bahasa Ibrani-nya itu nefes. Ada 8, ya, arti daripada jiwa. Yang pertama, arti jiwa itu mempunyai hidup, atau apa yang bernafas, makhluk hidup, itulah jiwa, saudara. Jadi kehidupan ini sebetulnya dikatakan itu jiwa, ya. Makanya di dalam bahasa Yunaninya yaitu psikologi tadi, sebenarnya dalam bahasanya yaitu psuke, artinya adalah hidup atau nyawa. Dan kehidupan manusia ada nyawa, yaitu di dalam darah, ya, darah yang mengalir ke tubuh kita ini ada nyawa. Jadi arti pertama soul atau jiwa itu adalah mempunyai hidup. Kita yang bernafas ini punya kehidupan, saudara. Itu arti yang pertama. Lalu arti yang kedua yaitu hati, ya, atau batin manusia. Dan ini tepat, saudara, karena kata paralel dari nefes dipakai kata levaf. Levaf itu artinya hati.
Jadi setiap kita itu punya batin atau hati manusia. Di dalam batin ini kita tidak bisa membohongi. Ketika orang melakukan dosa, batin ini akan terusik, akan istilahnya tidak nyaman, saudara. Nah, itulah jiwa yang kedua, saudara. Lalu arti soul yang ketiga yaitu diri kita, atau juga bisa dikatakan orang atau manusia atau individu, saudara. Nah, makanya Rasul Yohanes memakai kata jiwa ini sebagai kata ganti dari diri kita atau dari orang. Nah, saya akan bacakan di dalam 3 Yohanes, saya akan tunjukkan ayatnya di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dengan kata lain, Rasul Yohanes sedang mengatakan seperti dirimu baik-baik saja. Dia memakai kata jiwa untuk menggantikan atau sebagai kata ganti diri kita, saudara, atau diri jemaat yang dilayaninya. Itu arti yang ketiga tentang soul. Lalu arti yang keempat, soul artinya adalah pikiran. Manusia diciptakan Tuhan dengan otak yang berpikir dan bisa berdaya kreasi. Dan pikiran ini sebetulnya tempat pertempuran ya, antara yang baik dan yang jahat. Kalau pikiran kita baik, itu dikendalikan oleh Roh Kudus atau kebenaran. Dan kalau pikiran kita jahat, berarti dikendalikan oleh dunia ini atau mungkin setan ya, saudara. Lalu arti yang kelima, saudara, arti soul yaitu keinginan. Di dalam diri manusia ada keinginan ya untuk melakukan sesuatu. Nah, keinginan ini, jiwa ini atau keinginan ini yang kemudian diekspresikan dengan satu perbuatan atau tindakan, saudara. Misalnya, saya ingin pergi ke rumah teman, misalnya begitu, saudara. Lalu pikiran dan keinginan saya ini akan memerintahkan secara refleks tubuh saya untuk saya mulai keluar ya ke garasi, ambil mobil, kemudian pergi. Itu namanya keinginan, saudara. Lalu arti yang keenam, soul, yaitu emosi. Di dalam diri manusia ada emosi, di mana emosi ini bisa berupa ya kemarahan ya, sabar dan seterusnya, saudara. Ini emosi ya. Lalu yang pengertian yang soul yang berikutnya yaitu gairah. Ada gairah makan, ada gairah seksual, di mana setiap orang itu punya gairah. Itu arti dari jiwa, saudara. Lalu arti yang ke-8 ya, yang terakhir, kata soul itu juga diartikan aktivitas karakter. Jadi setiap manusia punya karakter, baik atau buruk. Karakter itu terbentuk dari mulai sejak kita lahir sampai dengan dewasa, dan karakter itulah yang nanti akan menguasai dirinya ya. Kalau dia ketemu dengan Tuhan, karakternya akan berubah jadi bagus, jadi baik, dan karakter inilah yang nanti akan menentukan ketenangan hidup itu, saudara. Nah, lalu ya, ini kita sudah belajar tentang arti dari jiwa menurut firman Tuhan. Lalu tadi dikatakan, pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, kata dekat ini sebetulnya dalam King James Version yang tadi kita baca itu dipakai kata wait atau menunggu. Nah, ada dua kata Ibrani yang dipakai untuk wait ini. Yang pertama itu kata Ibrani yaitu dumia. Artinya yaitu diam, masih menunggu. Jadi dekat dengan Allah itu adalah saat-saat kita diam menunggu Dia datang dalam kehidupan kita. Bahkan kalaupun Tuhan belum datang, diartikan yaitu masih menunggu. Kita masih menunggu sampai Tuhan itu benar-benar datang. Dalam keheningan, kadang-kadang Tuhan itu datang dalam keheningan ketika kita diam. Berarti dekat dengan Allah itu saat kita punya waktu menunggu Tuhan, saudara.
benar-benar sampai dia datang. Nah, itu arti dekat ya, yaitu kita punya waktu khusus untuk berdiam, menunggu Tuhan, saudara. Berapa banyak dari kita kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita ibadah, berapa banyak kita terlambat datang ibadah. Bukan kita menunggu Tuhan, tapi Tuhan yang menunggu kita. Itu latihan yang paling simpel, saudara. Tapi dalam kehidupan kita pribadi, kalau hidup saudara ingin ada ketenangan ya, ketenangan dalam hidup ini, jiwa kita itu harus benar-benar kita gunakan untuk punya waktu-waktu, yaitu berdiam, menunggu Tuhan. Nah, kata kedua dari menunggu itu artinya berhenti. Jadi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita dalam keheningan, punya waktu khusus untuk kita menunggu Tuhan, itu kita harus berhenti dari semua aktivitas. Tidak ada gangguan yang membuat kita tidak bisa fokus untuk menunggu Tuhan, saudara. Itu arti yang berikutnya, yaitu saudara. Nah, yang menarik adalah kata damah itu juga diartikan dipotong saat melihat teofani. Teofani itu adalah malaikat Tuhan. Jadi ketika kita diam, kemudian Tuhan datang, kita berhenti dari aktivitas ya. Kemudian ada kata dipotong, saudara. Apa artinya, saudara? Saat Tuhan datang, jadi dekat Allah itu kita berhenti dari semua aktivitas, dan ketika Dia datang, telinga kita mendengarkan Dia. Kita tidak terganggu oleh apapun. Lalu dipotong itu artinya adalah hal-hal yang Tuhan gak suka itu harus dibuang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita ingin ketemu Tuhan ketika Tuhan datang dan kita bisa menyatu dengan Dia, maka di saat itulah kita sebetulnya apapun yang jelek, apapun yang buruk itu dipotong, saudara. Nah, jadi harus sampai seperti itu, saudara. Jadi dekat dengan Allah, yaitu jiwa kita, pikiran kita, emosi kita, gairah kita itu tertuju kepada Tuhan. Benar-benar kita rindu Dia datang dalam keheningan kita. Dan kita benar-benar ini harus diprioritaskan. Karena ketika Tuhan datang, kita sedang dipotong, saudara. Dipotong dari semua aktivitas kita sehingga kita benar-benar fokus berjumpa dengan Dia. Nah, itulah makanya pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja, hanya jiwa yang menunggu Tuhan saja, aku tenang, saudara. Makanya ketenangan hidup itu hanya bisa didapat dari jiwa kita. Nah, itulah pintu untuk kita ketemu Tuhan sebetulnya dari jiwa kita. Nah, pesan terakhir, saudara, jiwa kita tidak mungkin menunggu Tuhan kalau belum diperbarui oleh Tuhan, saudara. Saya ulang, jiwa kita tidak mungkin rindu ingin bertemu Tuhan kalau tidak diperbarui oleh Tuhan. Artinya apa? Kita harus lahir baru dulu, saudara. Orang Kristen kalau tidak lahir baru, tidak mungkin dia ketemu Tuhan, saudara. Tidak mungkin ketemu Tuhan. Kenapa? Jiwa ini tidak otomatis. Tidak otomatis orang Kristen itu jiwanya kemudian rindu untuk diam mencari Tuhan, saudara. Tidak mungkin otomatis. Dan ketika hati kita dibarui, lahir baru, itu adalah satu pengalaman kita bertemu dengan Tuhan, kita menyambut Tuhan dalam hati kita menjadi Raja dan Tuhan. Dan ketika itu kita menjadi anak Allah. Ini langkah pertamanya, yaitu lahir baru, seperti Nikodemus. Nikodemus pemimpin agama Yahudi, dia hafal hukum Taurat, tetapi ternyata Tuhan Yesus mendapati dia belum lahir baru, harus dilahirkan kembali, saudara. Jadi lahir baru adalah memperbarui roh kita, kemudian roh yang diperbarui ini nanti akan menguasai jiwa. Dan kalau jiwa sudah dikuasai oleh roh kudus, roh yang berdiam di dalam kita, baru tubuh kita ini, daging ini akan melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, saudara.
Nah, makanya tidak otomatis ya. Banyak kondisi tadi yang saya sampaikan membuat manusia hidupnya tidak tenang. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah tenang sebelum dia memiliki Yesus Kristus di dalam hatinya, di mana dia dilahirkan kembali. Jadi manusia harus dilahirkan 2 kali, saudara. Yang pertama kita lahir secara fisik dari bapak ibu kita. Yang kedua kita harus dilahirkan kembali dari roh, dari Bapa sendiri, sehingga kita menjadi anaknya. Kita bisa memanggil dia Bapa dan Tuhan memanggil kita, hai anakku, saudara. Pesan terakhir ini saya berdoa, saudara, kalau ada di antara saudara yang hari ini belum pernah mengalami yang namanya kelahiran baru, saudara bisa tulis di dalam komentar, atau mungkin saudara bisa WhatsApp kami di dalam nomor WhatsApp yang tertera di channel ini, dan nanti kami akan berdoa. Kami akan mendoakan saudara, kami akan menuntun saudara, membimbing saudara sehingga saudara ketemu Tuhan sendiri. Dan kalau ketemu Tuhan itu artinya jiwa kita difokuskan, diarahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika Tuhan datang dalam penantian kita, dalam waktu menunggu tadi, maka roh kita menyatu dengan roh Tuhan, dan itu yang namanya kehidupan yang manunggal, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, maka ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Kiranya pengajaran ini, teaching series ini memberkati saudara semua, memberikan satu inspirasi, menambah iman dan pengertian kita sehingga kita semakin kenal Tuhan kita. Shalom, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.